Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan hasil video kami yang bertema tentang cara memilih pemimpin yang ideal. Agama Islam tidak mengenal dikotomi atau sekularisasi yang memisahkan antara dunia dan akhirat, termasuk dalam memilih pemimpin. Sabda, "Idza kana salasatun fi safari falyu'ammaru ahadakum," yang artinya, jika ada 3 orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Sebagai agama Islam yang sempurna, Islam juga memiliki tata cara bagaimana memilih pemimpin yang baik, sebagaimana cara memilih pemimpin dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tata cara dalam memilih pemimpin. Yang pertama ada mukmin. Beriman kepada Allah atau mukmin dan beragama Islam yang baik, yakni seorang muslim yang memiliki 2 sifat, pandai menjaga, yakni seorang yang punya integritas, kepribadian yang kuat, amanah, jujur, dan akhlaknya mulia, sehingga patut menjadi teladan bagi orang lain atau rakyat yang dipimpinnya sebagai dasar kepemimpinan dalam Islam. Yang kedua ada amanah. Seorang pemimpin yang amanah akan berusaha sekuat tenaga untuk menyejahterakan rakyatnya, walaupun sumber daya alamnya terbatas. Seperti pada ayat-ayat Al-Quran tentang amanah yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sifat amanah dapat menarik keberkahan, sedangkan sifat khianat dapat mendorong kekafiran. Yang ketiga ada alim. Artinya, seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memimpin rakyatnya dan membawa mereka hidup lebih sejahtera. Fakta menunjukkan Indonesia pernah mempunyai pemimpin muslim yang amanah dan berpengaruh tinggi atau hafizun alim, yakni Profesor Dr. Handes B.J. Habibie. Beliau ahli tahajud, ahli puasa Senin Kamis, gemar membaca Al-Quran, dan seorang ahli pesawat yang keilmuannya diakui oleh dunia internasional. Selama menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau terbukti sukses melaksanakan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu rajin menegakkan ibadah. Salah satunya yaitu ibadah sholat. Kenapa? Karena sholat adalah barometer akhlak manusia. Maka seorang pemimpin yang wajib dipilih atau yang baik untuk dipilih adalah pemimpin yang rajin menegakkan sholat. Karena di dalam sholat dapat menimbulkan jiwa tanggung jawab pada diri seseorang, yaitu gemar berzakat ataupun bersedekah. Seorang pemimpin yang gemar berzakat ataupun bersedekah pasti tidak akan korupsi, sebab dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki setiap umatnya. Dan sesungguhnya harta yang halal jauh lebih banyak dibandingkan dengan harta yang haram. Dan yang selanjutnya yaitu suka bergaul dengan masyarakat. Maksudnya di sini adalah gemar bersosialisasi dengan masyarakatnya. Artinya berusaha mengetahui keadaan rakyatnya dengan sebaik-baiknya dan membantu masyarakatnya dalam persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Dan yang ketujuh yaitu larangan memilih pemimpin yang kafir. Al-Quran secara terang-terangan telah menjelaskan tentang larangan memilih pemimpin yang kafir. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 28, yang artinya, janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan dari siksanya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali. Nomor 8, itu adalah keadilan yang diserukan dalam Al-Quran pada dasarnya mencakup di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan di bidang hukum. Pada dasarnya di bidang hukum memandang dan memperlakukan semua manusia sama di depan hukum tanpa pandang bulu. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 5-8. 9. Jujur.
Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang yang pernah diperintahkan Tuhan untuk memerintahkan rakyatnya atau pejabat, kalau ia tidak jujur, maka niscaya dia tidak akan memperoleh bau surga. Hadis riwayat Bukhari. 10. Pemimpin yang mau mencegah kemungkaran. Pilih pemimpin yang mau mencegah dan memberantas kemungkaran seperti korupsi, nepotisme, dan manipulasi dan lain-lain. Selanjutnya 11. Sederhana. Pilihlah pemimpin yang sederhana, yang tidak menumpuk hartanya, tapi dia mau mensedekahkan hartanya kepada rakyatnya, karena pemborosan itu adalah temannya setan. Sekian video dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.